Virus Nipah jadi perbincangan setelah dua warga India meninggal akibat virus ini. Apakah akan jadi pandemi dan seperti apa pencegahannya? Kita langsung tanyakan ke Profesor Chandra Yoga Aditama, selaku mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. Prof. Chandra, Halo. halo Prof. Langsung saja Prof, ini yang dinamakan virus Nipah, ini apa dong? Ya, jadi ini saya senang diwawancara oleh SCTV dan Anda mulai dengan virus Nipah jadi perbincangan. Kenapa begitu? Karena beberapa waktu yang lalu, di beberapa jam yang lalu saya diwawancara juga oleh sebuah radio yang terkenal mempersoalkan soal MERS-CoV yang ada di Arab Saudi. Itu juga jadi perbincangan masuk dalam WHO Disease Outbreak News. Apa yang mau saya sampaikan? Di satu sisi, masyarakat kita, media itu sekarang menjadi lebih alert kalau ada berbagai penyakit yang kemudian jadi berita di sana sini, gitu ya. Bukan di sana sini, jadi berita di berbagai negara kemudian menimbulkan perhatian, gitu. Itu di satu sisi itu bagus. Tetapi di sisi lain kita juga mesti sadar bahwa penyakit-penyakit yang muncul seperti itu, baik virus Nipah serang di India, walaupun maupun tadi wawancara dengan radio tentang penyakit MERS-CoV itu ada selalu dari waktu ke waktu, ya. Dan kita kenapa itu diberitakan supaya orang tahu, dan bukan hanya sekedar orang tahu, kemudian orang waspada apakah ini akan kemungkinan menyebar atau tidak. Itu poin pertama. Poin kedua, karena pertanyaannya ke pandemi, jadi kalau di WHO itu kalau dia keadaannya sudah ada kemungkinan menular negara, katakanlah begitu, dia akan masuk kategori yang namanya disease outbreak news, DON, gitu ya. Jadi contohnya si MERS-CoV, bukan yang virus Nipah, itu ada dalam disease outbreak news akhir bulan Agustus yang lalu. Kita Hmm. kalau ingat, kita pernah punya polio di Aceh, walaupun bukan polio virus liar, tapi karena VDPV itu juga ada di disease outbreak news. Kenapa? Karena ada kemungkinan potensi menular antar negara. Sementara Nipah yang terjadi di India ini misalnya, itu yang sekarang tidak ada dalam disease outbreak news. Tetapi kalau toh ada di disease outbreak news, penyakit yang ada di disease outbreak news itu juga bukan satu. Dalam sebulan bisa ada 3, 4, 5 begitu. Sekarang ini di bulan September saja misalnya sudah ada 3 penyakit yang masuk disease outbreak news. Satu H1N1 di Belanda, 2 difteri di salah satu negara Afrika, dan yang ketiga adalah Legionella di Polandia. Saya kelihatannya agak muter ngomongnya, hanya ingin menjelaskan di satu sisi bagus kalau kita alert ada informasi seperti itu, tapi kita juga tidak perlu khawatir atau panik berlebihan gitu, karena memang informasi seperti ini akan muncul dari waktu ke waktu. Ini gambaran secara umum. Sekarang Hmm. balik ke Nipah itu. Nipah ini namanya juga kan familiar buat kita ya. Kenapa namanya Hmm. familiar buat kita? Karena pertama kali ditemukan di desa atau di kampung yang namanya Kampung Sungai Nipah di Malaysia, gitu. Sama-sama ketemu di situ dan kemudian menimbulkan outbreak di situ, dan kalau itu berhubungan dengan babi pada waktu itu. Nah, babinya ini kemudian dikirim ke Singapura, dari Malaysia terus ke Singapura. Dan sejauh ini itu sejak 1988 98 itu dia kemudian ada di beberapa tempat. Saya pernah waktu, karena tadi saya diperkenalkan sebagai WHO, kantor WHO Asia Tenggara itu bertempatnya di India. Jadi India juga beberapa kali ada outbreak Nipah, termasuk yang sekarang ada di bagian selatan ini yang namanya Kerala. Saya kira Hmm. sejauh ini mulai sampai sekarang ada sekian ratus lah kasus Nipah di muka bumi ini begitu. Dan negara-negaranya memang Malaysia, Singapura, India, Bangladesh, sekitar itu. Katanya pernah ada laporan dari Filipina, tapi memang negara-negaranya seperti daerah-daerahnya seperti itu. Nah, Oke. kenapa jadi concern misalnya saja sekarang di India Selatan? Ada dua. Satu, kita baru punya pengalaman COVID, sehingga orang kemudian khawatirkan ini, dan ini menyebar. Jadi orang khawatir ini gimana nih? Hmm. Jangan-jangan begini lagi, jangan-jangan begitu lagi, sehingga ada isolasi dilakukan di sana. Itu pertama. Dan yang kedua, angka kematiannya tinggi. Jadi, kalau kita tahu COVID yang menghebohkan luar biasa, itu angka kematian di bawah 5%. Tentu saja kita berduka cita atas siapapun yang meninggal, satu nyawa pun tidak bisa tergantikan, tapi kalau bicara persentase, angka kematiannya di bawah 5%. Sementara ini angka kematiannya bisa 40, 50, 60, sampai 70%. Itulah yang kemudian membuat orang jadi memberi perhatian. Nah, tetapi sekali Hmm. lagi jumlah pasiennya sekian ratus begitu, bandingkan dengan COVID yang 5 juta. Jadi ini saya bandingkan langsung satu dengan yang keduanya, dan Hmm. memang penyebarannya sejauh ini terjadi di beberapa negara itu yang saya sampaikan tadi. Hmm. Uh, Oke, Prof.
Ya, Tadi Prof silakan. sempat sampaikan bahwa munculnya dari Malaysia itu kan dekat sekali dengan Indonesia. Kalau Indonesia punya sejarah pernah juga penyebaran Nipah gitu dok. Sejauh ini belum pernah ada kasus nipah di Indonesia. Sejauh ini Malaysia, Hmm. Singapura, kemudian dia pergi ke India dan Bangladesh. Tentu tidak 100% bisa dijawab kenapa begitu, tapi sejauh ini Hmm. laporan yang ada dari negara-negara seperti itu. Bangladesh juga cukup banyak kasusnya. Di India saya kira beberapa tempat, bukan saya kira, India terjadi di beberapa tempat yang sekarang memang terjadi di Kerala. Sebelum pada waktu saya di India juga pernah ada kejadian itu di tempat yang lain. Mm-mm. Oke, Prof. Kita maju sedikit ke kalau dari yang diberitakan nih sebagai sebagian infeksi kepada manusia ini disebabkan oleh kontak dengan babi yang sakit, kemudian ada juga yang bilang buah yang terkontaminasi dengan urin atau air liur kelelawar. Apa benar, Prof? Jadi gini, di dalam penyakit menular tuh ada yang kita kenal sebagai zoonosis. Zoonosis itu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Dan itu ada banyak contohnya. Kalau mau agak lebih sederhana yang kita bisa kenal sehari-hari, misalnya rabies. Rabies itu kan orang gigit anjing. Saya kira semua semua pemirsa tahu lah orang gigit anjing, Hmm. rabiesnya menular dari anjing ke orang. Tapi banyak sekali penyakit lain yang juga begitu, baik langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung misalnya saja demam denggi, sekarang namanya demam denggi, bukan demam berdarah lagi. Demam denggi itu kan ditularkan oleh nyamuk, gitu. Malaria juga ditularkan oleh nyamuk. Begitu juga yang kita tahu COVID pada awal-awalnya dulu pernah disebut-sebut berhubungan dengan terenggiling walaupun tidak terlalu terbukti. Kalau yang ini saya memang lebih jelas buktinya, si Nipah ini. Memang terjadi mula-mulanya pada peternak babi yang saya sampaikan di kampung Sungai Nipah itu, dan kemudian menyebar ke tempat lain, dan juga ditemukan pada berbagai jenis kelelawar tertentu. Nah, masalahnya bukan hanya binatangnya saja, tetapi juga produk yang berhubungan dengan binatang. Misalnya si kelelawarnya makan sesuatu, buahnya itu juga ada penularannya. Karena itu penyakit yang dari hewan ke manusia itu menjadi isu yang penting sekarang, dan ada konsep yang disebut sebagai One Health. One Health itu mengatakan bahwa kesehatan itu bisa selesai kalau kita tanggulangi tiga kesehatan. Kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan juga kesehatan lingkungan bersama-sama. Ini sedikit banyak ada di Nipah ya. Orang yang sakit ada, penularnya babi atau kelelawar ada juga di lingkungan orang makan buah bekasnya dan sebagainya. Jadi memang pendekatan One Health ini menjadi sangat penting, dan kalau boleh menyimpang sedikit, kita Indonesia baru menjadi memegang keketuaan ASEAN dan juga menjadi tahun lalu menjadi presidensi G20. Pada waktu Indonesia memegang presidensi G20 tahun lalu dan keketuaan ASEAN sekarang, kita berhasil mendorong adanya semacam deklarasi begitu, pernyataan tentang pentingnya One Health atau satu kesehatan untuk pengendalian penyakit apapun itu, termasuk Nipah yang sekarang ada di India ini. Ya, kemudian ada juga nih Prof, muncul juga penularan dengan kontak fisik atau ini bisa dibilang sama kayak COVID-19 tidak Prof? Jadi memang kalau penyakit zoonosis itu menular dari hewan ke manusia. Kemudian yang dikhawatirkan adalah kemudian jadi menular dari manusia ke manusia. Contoh yang lebih sering selain ini adalah yang kita kenal sebagai flu burung. Flu burung itu Hmm. sesuai dengan namanya, sebenarnya namanya lebih cocok flu unggas bukan flu burung, itu menular dari unggas ke manusia. Tapi kemudian terjadi penularan dari manusia ke manusia. Influenza hampir selalu mengikuti proses seperti itu, mula-mula menular dari binatang ke manusia, kemudian menular antar manusia. Hal yang sama terjadi juga pada Nipah itu, gitu ya. Jadi ada kemungkinan penularan dari manusia ke manusia, walaupun penularan utamanya dari unggas ke manusia. Dari babi atau kelelawar. Karena tadi kita sudah sedikit ngomong tentang penyakit yang ada di Arab Saudi yang namanya MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, itu juga sama. Itu dari unta. Dari unta menular ke manusia, kemudian pada sebagian kecil kasus ada penularan dari manusia ke manusia, walaupun tidak luas seperti katakanlah flu burung yang lalu. Jadi akankah jadi pandemi selanjutnya begitu Prof? Nah, seperti saya sampaikan tadi, kenapa dari waktu awal saya bicara tentang berbagai penyakit yang muncul dari waktu ke waktu, penyakit yang muncul dari waktu ke waktu ada banyak, gitu ya. Dan yang jadi pandemi tentu saja ya kita bersyukur, bukan bersyukur salah. Artinya yang jadi pandemi kan hanya sedikit, gitu ya. Jadi kalau ada penyakit baru yang muncul, tentu kita harus waspada, tapi jangan pula selalu mengkaitkan bahwa kalau ada penyakit yang baru yang muncul pasti akan menjadi pandemi. Justru itu yang mesti diamati, bagaimana penyebaran selanjutnya supaya memang jangan sampai menjadi pandemi. Oke, baik kalau begitu gejala apa saja nih Prof yang ditimbulkan dari virus Nipah? Ya, jadi gejala juga selalu menjadi pertanyaan, baik
ngomongin virus Nipah, maupun pada waktu COVID begitu ada varian baru orang bertanya sekarang variannya yang ini gejalanya apa ya? Variannya berubah Hmm. jadi ini gejalanya apa ya? Variannya berubah jadi ini gejalanya apa gitu kan? Alpha, beta, Hmm. delta dengan omikron. Pada dasarnya tidak ada perubahan gejala yang sangat berarti. Artinya kita tidak bisa mengatakan dengan gejalanya. Ini saya ngomong COVID dulu ya. Kita Hmm. tidak bisa mengatakan hanya berdasarkan gejala bahwa ini pasti varian alpha. Ini pasti varian delta. Ini pasti varian omikron. Tidak bisa. Harus dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui itu. Begitu juga penyakit-penyakit yang lain. Cukup banyak penyakit yang menjadi berita, bukan hanya menjadi berita, yang potensi menyebar luas itu gangguan saluran pernapasan. Nipah ini salah satu, COVID contoh yang jelas, Nipah ini salah satu contohnya, influenza, satu contoh yang lain, yang saya tadi bilang MERS-CoV juga contoh yang lain, semuanya menimbulkan gejala yang kurang lebih sama, gangguan pernapasan, artinya dia ada demam, ada batuk, mungkin ada sesak napas, dan mungkin ada sakit dada dan gangguan seperti itu. Tentu orang berpikir, oh itu sama dong. Jadi sekali lagi saya bilang, memang dari gejala awalnya kita tidak mungkin membedakan satu dengan lainnya. Hanya saja kalau yang Nipah ini, kalau yang berat dia ada gangguan di sistem saraf. Itu mungkin tidak terlalu banyak terjadi pada COVID misalnya, tapi kalau gejala awalnya kurang lebih sama. Jadi memang perlu ditanyakan begitu, bukan bukan soal gejalanya Hmm. saja yang jadi indikator, ada nggak kontak dengan babi, dengan kelelawar, atau makan buah dan segala macam, itu bisa menjadi faktor yang mengarahkan diagnosis ke arah nipah kalau memang nipah itu ada di satu tempat. Oke, Prof, boleh diulang dan disusun lagi. Berarti yang paling umum dan cepat dikenali gejalanya apa saja, Prof? Kalau kita bisa ulang lagi. Ya, gejalanya sama seperti penyakit saluran pernapasan pada dasarnya, yaitu ada batuk, ada demam, ada sesak napas, gitu. Mungkin juga ada sakit dada, tentu saja badannya lemah dan sebagainya, yang kemudian bisa bisa menjadi berat, menjadi pneumonia dan sebagainya. Hmm, oke. Nah, terkait dengan pengobatan dan perawatannya ini seperti apa, Prof? Ah, Oke, maaf tadi saya gambarnya Aman, pengobatan, Prof. perawatan, dan vaksinasi. Ya, sekaligus saja saya sampaikan, tidak ada spesifik antivirus yang bisa membunuh virus Nipah. Juga tidak ada vaksin yang spesifik untuk virus Nipah. Artinya, kalau kita ingat pada waktu awal-awal COVID juga begitu. Awal COVID tidak ada vaksin spesifik, walaupun kemudian setelah setahun memang ada vaksinnya, juga tidak ada antivirus yang spesifik. Baru belakangan lah ada berbagai antivirus. Untuk penyakit-penyakit yang baru seperti, bukan yang baru, yang jumlahnya tidak terlalu banyak seperti, memang belum ada virus dan vaksin, antivirus dan antivaksin yang spesifik. Tetapi itu bukan berarti tidak bisa ditangani. Kalau pasca yang cukup berat, dimasukkan ke rumah sakit, kemudian dilakukan berbagai upaya di rumah sakit itu agar bisa ditanggulangi dengan baik, dan memang harus segera dirawat di rumah sakit. Oke, berarti bisa dibilang bahwa sampai sekarang pun vaksin Nipah belum ada. Belum ada vaksin yang pasti kalau itu. Oke, baik, Prof. Terakhir, Prof, eh, ini bagaimana untuk mengurangi risiko penularan virus Nipah? Mengenai risiko pneumonia pada dasarnya tentu sebenarnya untuk semua penyakitnya ada tiga hal. Nomor satu, daya tahan tubuh. Bagaimanapun, mau karena virus, mau karena bakteri, mau karena polusi udara, itu semua akan juga berhubungan dengan daya tahan tubuh. Jadi daya tahan tubuh kita harus tetap kita jaga. Kebiasaan hidup bersih harus terus kita jaga. Yang kedua, kalau spesifik untuk Nipah memang ada penularan dari babi dan penularan dari kelelawar atau buah yang dimakan oleh kelelawar. Jadi memang hal seperti itu pada dasarnya dihindarkan. Tapi tentu saja kalau orang yang tugasnya atau menjadi peternak babi, memang itu pekerjaan sehari-harinya. Untuk itu harus dijaga kesehatan hewannya. Makanya balik lagi tadi, kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan harus berjalan bersama-sama. Kalau kita memelihara satu binatang, kita tidak bisa hanya mengharap memelihara untuk mendapatkan manfaat dari binatang itu harus juga dipelihara dengan baik. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, memang harus ada informasi yang benar, seperti yang kita bicarakan di televisi hari ini, karena informasi ini akan terus keluar begitu ya, dan kita memang informasi ini bagus untuk menambah pengetahuan kita, melakukan hal yang perlu dilakukan, tapi juga tidak perlu panik berlebihan. Baik, berarti untuk masyarakat Indonesia, apa yang perlu diwaspadai ini terkait dengan virus Nipah ini, Prof? Sejauh ini memang belum ada virus Nipah masuk ke Indonesia. Jadi saya kira yang perlu diwaspadai adalah untuk para peternak, menjaga ternaknya, menjaga kesehatan ternaknya dengan baik, dan kita mewaspadai kemungkinan-kemungkinan itu, artinya surveillance harus terus dijaga. Kalau ada
orang-orang dengan keluhan penyakit tertentu yang terjadi di satu daerah harus segera diidentifikasi apakah berhubungan dengan Nipah ataupun penyakit yang lain sehingga bisa dikendalikan dengan baik. Berarti bisa dibilang nggak perlu panik, Prof? Oh, sudah pasti nggak perlu panik. Sudah pasti nggak perlu panik, baik karena Nipah maupun karena MERS-CoV yang tadi saya cerita, saya diwawancara di radio beberapa waktu yang lalu, itu dua yang sekarang ada di media. Kita tidak perlu panik, kita dengar, kita tangkap informasinya, tapi dilakukan surveillance yang baik agar kalau ada sesuatu kita segera bisa ketahui. Baik, terima kasih Prof. Chandra sudah bergabung bersama kami di Liputan 6. Selamat kembali beraktivitas dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih.